Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Hari ini saya senang sekali dapat kesempatan untuk berbagi renungan firman Tuhan saya yang saya renungi dan saya hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak untuk kita semua kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas hari ini, hari yang baik, hari yang penuh dengan kasih, berkat, dan kesetiaan Tuhan. Oleh karena itu hari ini Tuhan kami ingin mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan, biar itu mengubahkan kehidupan kami, cara kami berpikir dan berdoa, biar setiap firman-Mu menjadi benih tanah yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti yang kita ketahui, sepanjang tahun ini GB Gilgal akan membahas seputar iman. Dan judul saya hari ini ialah Faith in Action. Bicara tentang iman, kita sebagai orang percaya, atau bisa disebut orang Kristen, perlu untuk menerjemahkan iman kita ke dalam tindakan, perkataan, kehidupan kita yang kita hidupi sehari-hari. Menjadi seorang Kristen tidak cukup hanya untuk datang beribadah ke gereja, hafal setiap lagu pujian penyembahan, tapi kita perlu untuk belajar menghidupi setiap firman Tuhan yang kita ketahui, yang kita mengerti, yang kita dengar dalam kehidupan keseharian kita supaya iman kita bertumbuh di dalamnya. Karena seperti kita mengenal sebuah pohon melalui buahnya. Contoh, kita tahu ini pohon jeruk. Kenapa? Karena pohon ini menghasilkan buah jeruk. Lalu kita tahu pohon ini pohon mangga. Kenapa? Karena pohon ini menghasilkan buah mangga. Nah kita, orang-orang Kristen, kita seharusnya dikenal bukan karena kita hanya rajin ke gereja atau hafal setiap lagu pujian penyembahan, doa dari pagi hingga malam, baik itu baik, tapi dalam keseharian kita, di luar hari ibadah kita, saat kita kembali ke kantor, kita kembali bekerja, kita kembali berbisnis, kita kembali kepada keluarga, adakah kita mencerminkan kehidupan Kristus lewat kehidupan kita? Itu adalah hal yang penting, di mana iman kita harus menghasilkan buah melalui tindakan, perkataan, dan kehidupan keseharian kita. Kolose 2 ayat 6-7 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap dari kita, orang-orang Kristen, telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tapi tidak cukup sampai situ. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berakar di sini berbicara tentang seberapa jauh kita mengenal pribadi Allah yang kita sembah. Seberapa dekat kita memiliki hubungan bersama dengan Tuhan. Dan dibangun bicara tentang bagaimana setiap firman Tuhan yang mungkin kita pernah dengar, setiap khotbah yang kita pernah catat, dan juga ini menjadi pengertian dalam kehidupan kita. Bukan hanya sampai jadi pengertian, tetapi kita perlu melakukan ini dalam keseharian kita. Seberapa banyak firman Tuhan yang kita sudah hidupi dalam keseharian kita. Karena pada hakikatnya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Banyak orang berkata, saya Kristen, tetapi kehidupannya kalau tidak mencerminkan kekristenan atau mencerminkan pribadi Kristus, imannya adalah mati. Yakobus 2 ayat 14 berkata, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Pertanyaan ini yang saya renungkan dalam setiap kali saya baca ayat ini. Apakah selama ini perbuatan saya mencerminkan iman saya? Oleh karena itu hari ini, Bapak Ibu, Jemaat GB Gilgal, penting sekali untuk kita bisa menerjemahkan iman kita di dalam tindakan nyata. Seberapa pentingnya? Lalu apa akibatnya kalau kita tidak melakukan tindakan iman atau iman kita tidak menghasilkan buah sama sekali? Matius 7 ayat 19 berkata, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tindakan nyata adalah buah iman kita. Nah, kalau buahnya yang tidak baik, ditebang dan dibuang ke dalam api. Ditebang bicara soal kita tidak lagi menjadi bagian dari rencana Allah yang luar biasa, karena Yesus itu ibarat pokok pohon itu dan kita adalah rantingnya. Kalau ranting tidak menghasilkan buah, kita ditebang, kita
tidak lagi melekat kepada sumber, kehidupannya diambil. Lalu setelah ditebang, yang lebih mengerikan lagi dibuang ke dalam api. Ini bicara tentang apa? Agar kita tidak menjadi pengaruh buruk bagi yang lain. Banyak sekali orang yang beragama Kristen, mengaku menjadi pengikut Kristus, tetapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Nah, saat kehidupan mereka dijadikan satu kebenaran, ini yang akan menjadi pengaruh buruk bagi banyak orang. Ini akan menjadi pengaruh standar yang tidak baik bagi banyak orang. So, hari ini pastikan Bapak Ibu, kita perlu untuk menghasilkan buah-buah iman kita. Mungkin di antara kita saat ini bertanya, apakah pentingnya atau mengapa kita perlu menghasilkan buah dalam iman kita? Atau kita harus menghidupi iman kita dalam tindakan nyata? Ada dua alasan yang ingin saya bagikan pada hari ini. Yang pertama, kenapa kita perlu menghidupi iman kita? Agar kita memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang pertama, kita perlu menghidupi iman kita supaya kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya suka sekali nonton food vlogger di YouTube. Atau mungkin video tentang liputan kuliner. Nah, apalagi kalau nontonnya pas lagi makan. Wah, itu menambah selera makan saya. Ada satu kali saya menonton satu video meliput satu makanan di tempat tertentu, di satu tempat. Saking saya penasarannya, kepengen banget saya cobain. Saya pergi ke tempat itu sama dengan istri dan kita cobain langsung. Tujuannya apa? Kita mau ngalamin secara pribadi. Mau experience secara langsung. Bener nggak sih makanannya seenak itu? Tanpa kita sadari, sosial media sekeliling kita hari-hari ini memberi pengaruh yang luar biasa. Ya, membawa dampak. Makanya muncul bukan hanya food vlogger, mereka juga mereview tempat-tempat wisata, tempat-tempat nongkrong, dan mereview hal banyak lainnya. Tujuannya untuk apa? Menawarkan experience. Yang mungkin selain makanan, ada tempat destinasi wisata yang luar biasa, indahnya. Ya, tempat penginapan, tempat-tempat kafe di mana mereka bisa nongkrong, bisa foto-foto bareng-bareng. Begitu juga mungkin permainan yang sedang mereka mainkan. Dan banyak hal lagi yang ditawarkan. Tujuannya hanya untuk memberikan exposure atau pandangan bagaimana pengalaman yang mereka dapatkan saat mereka menikmati objek tersebut. Hari ini, kalau misalnya kita sebagai pengikut Kristus, masakan iya kita tidak punya kerinduan, pengen banget ngalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau orang-orang di luar sana bisa bilang, "Hei, kamu udah cobain makanan ini belum? Ini makanan enak banget. Ketinggalan kalau kamu belum nyobain makanan ini. Atau kamu udah pergi ke tempat destinasi ini belum? Cakep banget pemandangannya. Kalau belum pernah pergi, wah ketinggalan. Cepetan pergi." Ya. Atau mungkin kamu udah ke kafe ini belum? Tempatnya instagramable banget ya. Bisa foto-foto, cantik, dan sebagainya. Kalau kita sampai se-FOMO itu, nah FOMO itu fear of missing out, nggak mau ketinggalan, sampai se-FOMO itu untuk bisa experience hal-hal yang ditawarkan di dunia ini, kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, seharusnya kita juga punya kerinduan yang sama untuk mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, untuk mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, kita perlu melakukan dulu tindakan iman kita. Mungkin di antara kita pernah bilang, Tuhan itu baik, kata orang Tuhan itu baik, Tuhan itu penyembuh, kata orang Tuhan itu setia. Buktinya mana? Kita hanya mendengar dari kata orang, kita belum pernah ngalamin pengalamannya sendiri. Saya juga mau dong ngalami pengalaman di mana doa mereka dijawab, mujizat kesembuhan terjadi saat ada orang berdoa minta pertolongan Tuhan di dalam ekonomi keluarga mereka, dalam bisnis mereka, lalu Tuhan jawab secara ajaib. Saya juga mau mengalami pengalaman yang sama. Kalau kita punya kerinduan untuk mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, mari hari ini mulai lakukan tindakan nyata yang dilahirkan oleh dari iman kita. Iman kita seharusnya diterjemahkan menjadi tindakan, perkataan, kehidupan kita sehari-hari. Mengapa pentingnya untuk kita lakukan hal tersebut? Agar kita bisa mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Karena pengalaman bersama dengan Tuhan akan membawa kita kepada satu pengertian atau pengenalan yang lebih dekat lagi, lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan, Allah yang kita sembah. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, pastikan
Jemaat GB Gilgal tahun 2022 bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti firman Tuhan, tapi mari biarkan iman kita bertumbuh lewat tindakan-tindakan yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi, dan biar kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang rindu untuk mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, sama-sama katakan amin. Itu yang pertama, ya, mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu menghidupi iman kita lewat tindakan nyata? Yang kedua adalah agar iman kita bisa bertumbuh melampaui logika kita. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, saya ambil terjemahan bahasa Inggris, "For we live by believing and not by seeing." Karena kita hidup oleh karena percaya, bukan hanya karena melihat. Bapak Ibu, logika penting. Saya tahu logika kepake banget dalam kehidupan kita. Karena logika itu seperti konsep pemikiran setiap manusia yang dimilikinya pribadi lepas pribadi, ya, yang dibentuk lewat mungkin pendidikan yang selama ini diemban dan juga pengalaman kehidupan yang sudah dilewati. Tapi saya ingin sampaikan hari ini kita bukan belajar satu hal. Ada yang namanya perbedaan antara kebenaran dan kenyataan. Truth and fact. Truth atau kebenaran adalah area di mana yang kita harus meletakkan kepercayaan kita di dalamnya. Atau sesuatu yang seharusnya kita percayai. Yaitu adalah firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan adalah kebenaran yang paling absolut. Nah, fakta atau kenyataan yang paling dekat dengan kita, yang sering kita lihat, yang sering kita jumpai, yang sering kita dengar, yang sering kita terima informasinya, itu adalah fakta. Iman, yang kita bahas hari ini, ya, iman bergerak di area kebenaran. Saya ulangi sekali lagi, iman bergerak di area kebenaran. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah itu sendiri. Oleh karena itu, untuk iman kita bertumbuh, kita harus mengenal yang namanya kebenaran, mengerti apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Tapi mungkin kita lebih sering bergerak di area logika. Kenapa? Karena logika itu lebih dekat dengan kita. Logika cenderung bermain di area kenyataan, area fakta, area yang bisa dilihat. Yang artinya kita baru bisa percaya kalau kita udah lihat lebih dulu. Kalau kita lihat di depan mata kita langsung, secara langsung, baru kita percaya. Ibrani 11 ayat 1 berkata seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita mengerti ayat ini, kita perlu belajar membawa kehidupan kita bukan hanya sampai di level logika, tapi di level kebenaran. Yang artinya hidup kita berdasarkan apa yang kita percaya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya dari dasar apa yang kita lihat. Fakta, logika mungkin terbatas. Saat ini pandemi membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saat ini pandemi kehidupan kita terbatas. Banyak hal yang mungkin tadinya kita bisa lakukan, saat ini kita nggak bisa lakukan. Tapi oleh karena iman, saya percaya dengan keterbatasan yang terjadi saat ini, Tuhan tetap bisa bawa kita bergerak maju. Katakan amin. Saya percaya bahwa Jemaat GB Gilgal, kita perlu belajar untuk bergerak, ya, melampaui logika kita. Karena apa? Karena ada iman yang mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi kita perlu mulai bergerak, lakukan, perkatakan, hidupi setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nggak harus tunggu lihat faktanya dulu, lihat buktinya dulu baru percaya. Tapi kita sudah percaya, ada confident, ada kepercayaan diri yang bisa dihasilkan. Oleh karena apa? Karena perkataan firman Tuhan yang kita hidupi dalam sehariannya. Petrus adalah seorang nelayan seperti kita tahu. Tapi di momen kejadian ini sangat unik sekali. Di mana saat ada badai dan mereka sedang ada dalam perahu, lalu dari kejauhan murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, "Ini aku, marilah datang kepadaku." Dan siapa yang melangkah keluar, menginjakkan kakinya? Petrus, seorang nelayan. Oke, kita sama-sama coba sama-sama kita bayangkan Petrus yang seorang nelayan seharusnya tahu dong profesi nelayan, sudah familiar sekali dengan yang namanya air, perairan, danau, laut, dan sebagainya.
Pasti tentunya logikanya dia tahu dong kalau air itu tidak bisa jadi dasar untuk pijakan kaki. Yang ada akan tenggelam. Tapi di sini perhatikan, Petrus berani melangkahkan kakinya keluar oleh karena imannya melampaui logika dia. Karena dia tahu siapa yang panggil, yaitu Tuhan Yesus. Dia percaya Tuhan Yesus yang panggil, dia berani melangkahkan kaki. Dan dia mulai berjalan di atas air. Selain Petrus, ada lagi Paulus. Paulus adalah rasul yang paling radikal yang pernah saya lihat ya dalam kisah di Alkitab ini. Kenapa? Karena Tuhan merubah kehidupannya 180 derajat dari orang yang menganiaya orang-orang percaya, pengikut Kristus. Oke, kita bayangkan sebentar. Kalau kita jadi posisi Saulus saat itu menjadi orang yang menganiaya orang-orang pengikut Kristus. Seharusnya kita sudah ditanamkan dengan pemahaman-pemahaman di mana, oh, ini orang-orang yang kita harus aniaya. Oh, pengikut Kristus ini orang-orang yang tidak boleh kita biarkan. Tapi karena perjumpaan oleh Kristus, merubah kehidupan Paulus 180 derajat, bahkan lebih radikal. Tuhan pakai dia jadi orang pembawa berita kabar baik, Injil, jadi rasul yang menyebarkan kabar baik. Bahkan hampir ke seluruh peradaban, tradisi, budaya yang kita tidak pernah bayangkan. Bayangkan betapa begitu banyaknya logika yang harus dipatahkan, yang harus dihancurkan, digantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang membuat imannya Paulus itu bertumbuh. Itu yang membuat iman Paulus bisa membuat dia bergerak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Hari ini mari kita belajar bahwa iman kita perlu bertumbuh melampaui logika kita. Kenapa? Karena logika manusia terbatas. Tapi kita percaya kebenaran firman Tuhan tidak terbatas. Kebenaran firman Tuhan melampaui batas apapun. Dan saat kita mau bergerak berdasarkan kebenaran itu, mari Bapak Ibu, saya percaya setiap dari kita pasti akan melihat breakthrough terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Nah, masalahnya kita akan sulit untuk mengerti bahwa apa sih yang dimaksud lebih berbahagia memberi daripada menerima kalau kita tidak pernah melakukan pemberian atau berbagi dengan sesama. Kita juga akan sulit untuk mengerti bahwa doa punya kuasa. Kalau kita tidak pernah bangun kehidupan doa kita anggap, doa hanya ritual saja. Kita hanya menganggap ini hal sepele. Saya ingin bagikan satu pengalaman, di mana saya mempraktekkan, saya lakukan sendiri tindakan iman saya di dalam kehidupan berkeluarga kami. Saya baru dikaruniai seorang putra berusia 1 tahun lebih saat ini. Ya, sama seperti mungkin dengan orang tua lain pun bisa alami atau pernah mengalami. Saya pernah punya kekhawatiran menjadi orang tua karena baru pertama kali saya juga punya seorang putra, punya anak. Saya punya kekhawatiran, ketakutan, kalau saya boleh jujur buat sama Bapak Ibu Saudara, saya punya ketakutan gini. Gimana ya kalau nanti anak saya lahir ternyata nggak sempurna. Lahir ternyata memiliki kekurangan, memiliki kecacatan dan sebagainya. Itu ketakutan saya. Karena apa? Apa yang terjadi dalam kandungan kan kita nggak bisa take control gitu. Kita nggak bisa kendalikan, kita nggak bisa atur posisinya biar nanti dia nggak kegencet. Oh, dia kurang di bagian ini, kan nggak bisa. Ya, kita hanya bisa berserah sama Tuhan. Tuhan yang menciptakan kehidupan ini. Oleh karena itu, saya percaya bahwa saya menemukan satu firman di sini yang saya pegang teguh saat saya mengalahkan kekhawatiran itu sendiri. Yaitu di Markus 11 ayat 24 berkata, "Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu." Kalau secara logika, firman ini nggak masuk akal. Masa iya sih kita doa, terus kita percaya pasti terima, percaya pasti terima, and then kita terima gitu aja? Secara logika, it's impossible, nggak mungkin. Tapi karena ini yang bicara adalah Allah sendiri, yaitu firman Allah, saya lakukan. Saya berdoa tumpang tangan di atas kandungan ya, perut istri saya. Saya berdoa setiap hari, saya perkatakan, dia akan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dia akan bertumbuh jadi anak yang sehat, sempurna adanya. Dia bertumbuh jadi anak yang jenius, anak yang pintar, cerdas. Jadi anak yang mencerminkan
karakter Kristus, dan sebagainya. Hampir setiap hari saya doakan. Dan Tuhan jawab. Luar biasa sekali. Ya, saya buktikan sendiri, saya ngalamin sendiri. Dan saya lakukan ini karena iman saya mau bertumbuh melampaui logika saya. Kalau secara logika, saya hanya bisa kasih vitamin mungkin pada istri saya biar dia bisa supply vitaminnya dan nutrisi segala macam. Tapi saya percaya doa saya menggerakkan kuasa Tuhan ya untuk bekerja dalam kehidupan yang lagi dibentuk ini. Mungkin saat ini saya tampilkan gambarnya, saya tampilkan fotonya. Yang pertama ini foto hasil USG minggu ke-7 ya. Masih belum ada bentuknya, baru titik aja. Tapi saya percaya di dalam titik itu ada kehidupan yang Tuhan sedang bangun. Lalu foto berikutnya, nah ini di minggu ke-25 ya sudah mulai ada bentuknya, sudah mulai kelihatan ada wajah, tangan, sudah mau dikasih lihat, semua jari-jari tampak keluar, kaki tangan semua lengkap, semuanya baik. Dan singkat cerita lahirlah Jacob, putra saya. Dengan berat kurang lebih sekitar 2,6 kilo ya. Berat 2,6 kilo. Lalu foto berikutnya nih dia sudah mulai bertumbuh di usia beberapa bulan dengan pakai baju lebah dia. Dan juga lalu ini usia berikutnya sekitar mungkin usia di bulan ke-4. Lalu foto berikutnya di bulan ke-5. Dan yang foto berikutnya di bulan ke-6 dia mulai belajar untuk bisa duduk. Dan ini foto yang paling terbaru ya, foto berikutnya. Dan sampai saat ini pun saya masih berdoa. Saya masih tumpang tangan ke atas kepalanya, perkatakan berkat, perkatakan setiap doa-doa saya. Karena apa? Karena saya percaya, saya punya pengalaman pribadi bahwa apa yang saya doakan itu terjadi, saya terus doakan. Saya percaya ada kuasa di setiap doa yang saya ucapkan. Lalu juga, saya percaya bahwa mungkin logika saya saat ini, iya masa benar ya didoain doang, bisa jadi. Tapi Tuhan udah buktiin. Dan oleh karena itu iman saya melampaui logika saya. Oleh karena iman saya berdoa tumpang tangan di atas kepalanya Jacob putra saya. Dan saat ini saya ingin menyampaikan. Kalau saya percaya, saya lakukan. Oleh karena iman saya bergerak. Saya melakukan tindakan, berdoa padanya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah tindakan-tindakan iman yang Bapak Ibu ingin lakukan saat ini? Saya berdoa 2022 akan jadi tahun terobosan. Jikalau kita menghidupi iman kita diterjemahkan melalui perkataan, perilaku, tindakan nyata kita dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin di antara kita sekarang bertanya, lalu bagaimana caranya untuk kita bisa menghidupi iman kita? Ada 3 langkah secara cepat saya bagikan. Yang pertama, kita perlu renungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah dasar. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran yang paling absolut. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak mengenal siapa Allah yang kita sembah. Lalu setiap hal yang kita dengar bisa jadi suatu kebenaran dalam kehidupan kita. Makanya kebenaran ini jangan sembarangan. Kebenaran yang paling benar adalah firman Tuhan itu sendiri. Itu adalah jaminan dalam kehidupan kita. So, perlu untuk kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Lalu setelah itu, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena biasanya ya, kalau kita lakukan untuk manusia, kita udah mulai ada logika yang main. Wah, kalau kita lakukan seperti untuk manusia, apa nih untung ruginya buat saya? Gitu. Selalu ada pemikiran untung rugi benefit yang kita bisa dapat kalau kita lakukan ini. Kalau kita nggak ada untungnya, ngapain kita lakukan ini? Mari, kita sebagai orang Kristen, orang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, belajar. Lakukan seperti untuk Tuhan. Karena kalau lakukan seperti untuk Tuhan, pasti kita akan berikan yang terbaik. Kita nggak akan hitung-hitungan. Kita pasti all out dalam melakukan setiap firman Tuhan dalam keseharian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berikan yang terbaik. Kita hidupi dengan yang terbaik yang kita bisa. Kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setelah renungkan, yang kedua lakukan. Yang ketiga, kita perlu bagikan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ini penting sekali. Nah, ini mungkin yang sering ditanyain di dalam komunitas Family Cell. Ayo, kamu bagikan sesuatu, sharing apa yang kamu alami bersama dengan Tuhan. Nah, ini, bagikan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Karena saat kita bagikan,
orang yang mendengarkan, yang mungkin sudah ikut Tuhan lama, ya, iman mereka bisa dibangkitkan kembali. Iman mereka bisa bertumbuh. Bahkan mereka bisa berpikir, oh kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya juga pasti bisa, saya punya Tuhan yang sama. Kita menyembah Tuhan Allah yang sama. Kalau dia bisa, saya juga pasti bisa mengalaminya. Kalau dia bisa menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan, saya pun perlu belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya itu, setiap kesaksian, cerita, kehidupan kita, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, itu bisa jadi kabar baik bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang butuh pribadi Tuhan Yesus di luar sana. Oleh karena itu, jangan takut, jangan pernah malu untuk bagikan pengalaman bersama dengan Tuhan, karena itu adalah bagian dari pertumbuhan iman kita. 3 hal ini, cara untuk menghidupi iman kita: renungkan firman Tuhan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu yang ketiga, bagikan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, Jemaat GB Gilgal, tidak perlu tunggu nanti untuk kita bisa mempraktekkan iman kita. Tapi hari ini, saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mulai melakukannya, mulai menghidupinya, setia, konsisten di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya percaya kita akan mengalami banyak terobosan, mengalami banyak pengalaman bersama Tuhan, dan izinkan iman kita bertumbuh terus di dalam Kristus. Saya selesai. Ini firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kami boleh menyembah Allah yang luar biasa. Dan hari ini hamba berdoa bagi setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar iman mereka boleh bertumbuh melalui setiap kehidupan yang mereka hidupi, jalani bersama-sama dengan Tuhan. Setiap firman Tuhan yang mereka lakukan, setiap firman Tuhan yang mereka taati, biar itu boleh menjadi benih yang baik di tanah yang subur. Biar iman mereka terus bertumbuh dalam Kristus, pengenalan yang lebih dalam lagi mengenal Allah yang mereka sembah. Dan hari ini kami berdoa, menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Kami rindu, kami mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Kami rindu iman kami terus bertumbuh, tidak dibatasi oleh logika kami. Dan karena itu Tuhan, hamba-Mu sudah selesai. Roh Kudus terus ingatkan kami, biar firman-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami, membawa perubahan dan pertumbuhan dalam iman. Kami menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan ibadah hari ini sudah selesai. Terimalah berkat dari Allah Bapa, memberkati jemaat sekalian, kasih Kristus yang terus menyertai, pertolongan, persekutuan, serta tuntunan oleh Roh Kudus terus menyertai kita senantiasa hingga kita berjumpa kembali dengan Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati, and happy Sunday.